Martial Peak Novel 3471. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai tidak menunda lebih jauh dan segera mengikuti Yin menuju satu-satunya gerbang dunia. Ketika dia pertama kali datang ke benua Cloud Shadow, dia, Bai Zuo, dan yang lainnya telah melewati gerbang dunia ini. Tetapi pada saat itu, dia tidak tahu bahwa ini adalah wilayah Lai Kuang. Sekarang dia datang ke sini lagi. Lai Kuang sudah mati. Dan Raja Iblis di bawah Lai Kuang telah tersebar dan dibawa pergi. Tempat ini telah menjadi tempat tanpa pemilik. Hanya saja Yang Kai tidak berbicara. Jadi Lao Ke dan dua Raja Iblis tingkat tinggi lainnya tidak berani menempati tempat ini. Hanya menunggu dia membuat keputusan. Lao Ke dan Kesen ada di dekatnya. Dan Yang Kai telah meminta mereka untuk menyelidiki situasi Gua Iblis Segudang. Jadi setelah beberapa hari, mereka akan mendapatkan beberapa hasil. Di tengah jalan, transmisi suara terdengar. Ketika Yang Kai tiba di dekat gerbang dunia, dia melihat Lao Ke, Kesen, dan sekelompok Raja Iblis menunggu dengan hormat. Tanpa menunggu Yang Kai tiba, Lao Ke dengan cepat maju dan membungkuk hormat. Bagaimana situasinya? Yang Kai bertanya pada Lao Ke. Lao Ke menangkupkan tangannya dan berkata, seperti yang diprediksi oleh Raja Agung, Lai Kuang telah berkolusi dengan benua dataran biru. Ketika dia pergi ke Cloud Shadow City, Myriad Demon Cave dijaga oleh Tu Qialuo. Melihat tatapan curiga Yang Kai, Yin berbisik padanya. Tu Qialuo itu adalah Raja Iblis dari benua dataran biru, bawahan dari Tuan Yue Sang. Kekuatannya tidak buruk. Karena dia bisa mengatakan bahwa kekuatannya tidak buruk, dia seharusnya menjadi Raja Iblis tingkat tinggi. Yang Kai mengangguk. Lalu di mana Tu Qialuo sekarang? Lao Ke dan Kesen tidak bisa menahan perasaan canggung. Melihat ini, Yang Kai tahu bahwa mereka telah membiarkan seseorang melarikan diri. Tetapi ini wajar saja. Meskipun pasukan benua dataran biru telah menjangkau benua Cloud Shadow untuk merambah Gua Iblis Segudang dan Pil Iblis Segudang, mereka masih memiliki Half Saint yang mendukung mereka. Tidak seperti Lao Ke dan yang lainnya, yang tidak memiliki siapapun untuk merawat mereka, dan yang berada dalam situasi canggung. Meskipun pembunuhan Yang Kai atas Lai Kuang telah memberi mereka kepercayaan diri, mereka tidak berani untuk benar-benar menentang Yue Sang. Dengan kekuatan mereka saat ini, membunuh Tu Qialuo tidak akan sulit. Tetapi setelah membunuhnya, mereka pasti akan berada dalam masalah. Jika Yue Sang datang untuk mengejar mereka di masa depan, mereka pasti akan mati tanpa kuburan. Karena itu, mereka hanya mengambil kembali Myriad Demon Cave di bawah perintah Yang Kai. Dan untuk Tu Qialuo, mereka membiarkannya pergi begitu saja. Ketika Yang Kai menanyakan pertanyaan ini, tentu saja canggung. Untungnya, Yang Kai tidak berniat untuk mengejar masalah ini. Hanya memberi mereka pandangan yang dalam saat senyum mengejek muncul di wajahnya. Melambaikan tangannya, dia berkata, sekarang situasi Cloud Shadow telah diputuskan dan Myriad Demon Cave berada di bawah kendaliku. Raja ini akan mulai menyelidiki gerbang dunia ini mulai hari ini dan seterusnya. Mencoba menemukan cara untuk mempertahankan satu-satunya saluran ini. Kamu semua harus melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Mulai hari ini dan seterusnya. Gerbang dunia ini akan disegel sementara. Dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Karena dia ingin mempelajari gerbang dunia dan mengetahui prinsip-prinsipnya. Dia membutuhkan lingkungan yang tenang dan tidak terganggu. Gerbang dunia secara alami harus disegel dan tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Untungnya, ada banyak orang di sisi ini. Jadi pertahanan di sekitarnya sudah cukup. Ya, Lao Ke dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Berpikir bahwa hari-hari baik mereka telah berakhir. Seorang master baru telah datang ke benua Cloud Shadow. Dan mereka tidak akan pernah bebas lagi. Tetapi sekali lagi, jika Yang Kai benar-benar dapat menstabilkan gerbang dunia ini dan memastikannya tidak menghilang, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir tentang retret masa depan mereka. Yang Kai melanjutkan, Lao Ke. Bawahan ini ada di sini. Jawab Lao Ke. Kembalilah ke Cloud Shadow City dan bawakan aku Boya. Meskipun dia sebelumnya telah memperingatkan Li Siqing untuk berhati-hati terhadap Boya. Yang tahu jika Boya masih memiliki ide tentang Li Siqing setelah dia pergi, akan lebih baik untuk membawanya ke sini. Terlebih lagi, jika dia ingin memahami misteri gerbang dunia,
dia tidak bisa terlalu terganggu. Dia tidak bisa terlalu mempercayai Lao Ke dan yang lainnya. Dan hanya Boya yang bisa melindunginya saat dia fokus mempelajari gerbang dunia. Dengan boneka jiwa di tangan, dia tidak takut Boya akan berpikir dua kali. Lao Ke menerima pesanan dan pergi. Yang Kai merenung sejenak sebelum menoleh ke Kesen dan bertanya, "Aku selalu ingin bertanya padamu. Bisakah kamu membeli Myriad Demon Pills?" Pil iblis segudang sangat berguna untuk perwujudannya. Tetapi jumlah yang dibutuhkan terlalu besar. Jika dia bisa membelinya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Sekarang dia bertanggung jawab atas benua Cloud Shadow. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di sini berada di bawah kendalinya. Dengan situasi benua Cloud Shadow saat ini, dia mampu membeli beberapa pil iblis segudang. Itu mungkin. Tetapi tidak mudah untuk membeli. Kesen mengerutkan kening. Setiap Raja Iblis membutuhkan benda ini. Begitu ada di tanganmu, kamu harus segera mengkonsumsinya dan memperbaikinya. Yin juga berkata, di masa lalu, setiap kali kami mengumpulkan Myriad Demon Pill, kami akan dapat memperoleh 1 atau 2. Tetapi kami tidak pernah memiliki kelebihan. Jadi kami dengan cepat menghabiskannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, Raja Agung, apakah kamu ingin membeli Myriad Demon Pills? Yang Kai mengangguk. Ya. Yin berkata, kalau begitu saya menyarankan Raja Agung untuk tidak membelinya. Benda ini sangat mahal. Berapa mahal? Yang Kai menatapnya dengan bodoh. Yin menjawab, 50 hingga 80 juta kristal iblis tingkat tinggi hanya dapat membeli 1. Itu tak ternilai harganya. Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memamerkan giginya. Dia berpikir bahwa memenangkan 1 miliar kristal iblis dari Blood Fighting Pit sudah merupakan harga yang cukup tinggi. Tetapi jika dia mengatakan demikian, dia hanya akan mampu membeli sekitar selusin pil iblis segudang. Dan dia bahkan mungkin tidak akan mampu untuk membeli banyak. Di sisi lain, jika 1 miliar kristal iblis diberikan kepada perwujudan untuk disempurnakan, efeknya tidak akan jauh lebih buruk daripada mengonsumsi Myriad Demon Pill. Ini benar-benar berita buruk. Yang Kai tiba-tiba kehilangan minat untuk membeli Myriad Demon Pill. Bahkan jika dia bisa memobilisasi semua sumber daya di benua Cloud Shadow, dia mungkin tidak akan bisa membeli banyak. Dengan masalah ini diselesaikan, Yang Kai melambaikan tangannya untuk mengabaikan keduanya saat dia terbang menuju gerbang dunia. Berdiri di depannya, dia dengan hati-hati memeriksanya. Tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Gerbang dunia ini bisa dikatakan sebagai koridor void yang besar, dan aura kacau di dalamnya mengeluarkan perasaan berbahaya. Yang Kai tahu bahwa dengan pencapaiannya saat ini di luar angkasa, mustahil baginya untuk menciptakan hal seperti itu. Tetapi jika dia ingin mempertahankan stabilitasnya, mungkin ada caranya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menutup matanya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki situasi gerbang dunia ini. Di bawah, Kesen dan Yin mulai membubarkan Demon Rache di bawah komando mereka. Dengan gerbang dunia sebagai pusatnya, semua kekuatan dalam radius 30 km dibentuk untuk mencegah orang yang tidak terlibat mendekati gerbang dunia, agar mereka tidak mengganggu Yang Kai. Sebelum Yang Kai mengungkap rahasia gerbang dunia ini, ras iblis dari benua Cloud Shadow bisa melupakan untuk pergi melalui gerbang dunia ini. Meskipun ini akan menyebabkan beberapa ras iblis mengeluh. Karena ini menyangkut masa depan seluruh benua Cloud Shadow, mengeluh tidak ada gunanya. Dalam kekosongan di atas, Divine Sense Yang Kai menyapu gerbang dunia inci demi inci. Mencoba memahami kekuatan luar angkasa mendalam yang terkandung di dalamnya. Ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, memahami hukum luar angkasa di sini memang membantu pemahamannya tentang hukum luar angkasa. Bagaimanapun, koridor void yang begitu besar belum pernah ada di batas bintang. Dan berbagai misteri yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sama seperti dia samar-samar merasa bahwa dia telah mendapatkan sesuatu. Fluktuasi hukum luar angkasa tiba-tiba datang dari gerbang dunia. Ini menyebabkan Yang Kai mengangkat alisnya. Berpikir bahwa itu adalah fluktuasi yang tidak stabil dari gerbang dunia itu sendiri. Tetapi pada saat berikutnya, Demon Rache muncul di depannya. Kultivasi pembudidaya ras iblis tidak terlalu tinggi. Hanya di alam komandan kepala iblis. Begitu dia muncul,
dia segera bertemu dengan Yang Kai dan terkejut. Berpikir bahwa seseorang menyergapnya di sini. Dia segera memanggil Demon King-nya dan bergegas ke samping. Setelah menstabilkan dirinya, Yang Kai menatapnya dengan dingin. Selain itu, sepertinya ada banyak pasang mata yang menatap ke arahnya. Alis Komandan Iblis berkerut saat dia melihat sekeliling. Keringat dingin menetes di wajahnya. Di bawah, ada lebih dari 10 Raja Iblis yang memelototinya. Dan dalam radius beberapa puluh kilometer, ada banyak Komandan Kepala Iblis dan Komandan Iblis yang mengelilinginya. Membuatnya merasa seperti domba yang secara tidak sengaja tersandung ke dalam jurang. Sarang serigala. Ketakutan memenuhi hatinya saat dia memaksakan senyum ke arah Yang Kai dan bertanya, apakah Tuan butuh sesuatu? Yang Kai melambai padanya. Suasana hatinya agak asam. Komandan Kepala Iblis dengan cepat berbalik dan terbang ke arah tertentu. Hanya terengah-engah ketika dia jauh. Yang Kai berteriak, "Kesen!" Kesen dengan cepat terbang dan menangkupkan tinjunya. Raja Agung. Bawa beberapa orang ke gerbang dunia di sisi benua dataran biru dan blokir. Tidak ada yang diizinkan melewati gerbang dunia. Komandan Kepala Iblis barusan seharusnya datang dari Blue Plains dan kebetulan diteleportasi di dekat gerbang dunia ini. Bahkan jika dia tidak diteleportasi ke tempat ini, begitu seseorang melewati gerbang dunia, itu pasti akan menyebabkan semacam gangguan dan mengganggu pemahaman Yang Kai tentang misteri gerbang dunia. Mendengar ini, ekspresi Kesen menjadi sedikit lamban. Ini tidak bagus, kan? Itu adalah wilayah Tuan Yue Sang. Kami tidak berhak ikut campur. Belum lagi, mereka baru saja mengusir Tu Qialuo beberapa hari yang lalu. Jika mereka membawa orang untuk menyegel gerbang dunia di sana sekarang, bagaimana pihak benua biru bisa membiarkan masalah ini pergi? Jika mereka tidak hati-hati, itu akan menyebabkan konfrontasi antara dua benua. Yang Kai mencibir. Apa yang kamu takutkan? Yue Sang telah dikirim ke medan perang dua dunia oleh Sein. Kesen berkata dengan canggung. Bahkan jika Tuan Yue Sang tidak ada di sini, masih ada hampir 10 Raja Iblis tingkat tinggi di benua dataran biru. Jadi kami jelas bukan tandingan mereka. Benua dataran biru memiliki perlindungan Yue Sang. Jadi bahkan jika kekuatan utama ras iblis telah dipindahkan ke medan perang dua dunia, masih ada lebih banyak Raja Iblis yang tersisa daripada sisi Cloud Shadow. Jika mereka benar-benar bertarung, pihak Cloud Shadow pasti akan sangat menderita. Yang Kai meliriknya dan berkata, jika mereka keberatan, biarkan mereka berbicara dengan raja ini. Kesen mendengar ini dan merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa Yang Kai bertekad untuk menyegel gerbang dunia di sana. Jadi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan pergi. Setelah dia memerintahkan beberapa Raja Iblis untuk mengikutinya melalui gerbang dunia ke benua dataran biru, Yang Kai menutup matanya dan terus memahami. Selama 2 hari berikutnya, tidak ada yang terjadi. Dan tidak ada seorang pun dari pihak Cloud Shadow yang berani mengganggunya. Setiap orang yang ingin melewati gerbang dunia dicegat. Begitu pula Blue Plains. Tampaknya Kesen tidak ceroboh. Boya sudah tiba dan menatap tajam ke arah Yang Kai tidak jauh. Seolah dia ingin memakan daging dan darahnya. Yang Kai tidak memperhatikannya. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak memperhatikan tatapannya saat dia membenamkan dirinya di gerbang dunia. Secara alami, dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada penjagaan Boya. Perwujudan di dalam manik batas misterius telah memantau situasi selama ini. Jadi jika ada yang memiliki niat jahat, perwujudan dapat segera bergegas keluar dari manik batas misterius untuk melindunginya. Bersambung.